Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Al-hadis. Baik, jamaah sekalian yang biasa kita belajar bersama setiap Selasa malam Rabu di masjid kita, Masjid Al-Dzikra SMP PGRI 1 Cibinong Bogor. Alhamdulillah kita istiqomah di dalam tahsinul Quran. Memang tidak ada yang sempurna. Saya sendiri juga tetap belajar. Kita sama-sama belajar. Di sini tidak ada yang merasa lebih dan lain sebagainya, tetapi kita sifatnya saling mengisi. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi apabila ada yang memiliki sedikit ilmu lebih tentang qiraatul Quran, maka silakan untuk dipublikasikan, mudah-mudahan menjadi ibadah. Dan mudah-mudahan bagi yang melihat, yang menonton, yang menyaksikan, ya, apabila ada orang yang sedang membacakan Al-Quran, sebaiknya didengarkan. Kemudian satu kiat di dalam membaca Al-Quranul Karim termaktub di dalam surah Al-Muzammil ayat keempat, ya. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Ya, bacalah Al-Quran dengan perlahan. Baik, kita mulai saja. Kali ini kita akan membahas juz 30 dengan surat At-Tariq yang sering kita baca di dalam sholat, baik di dalam sholat wajib ataupun sholat sunat. Baik jemaah sekalian, hanya ada 5 orang ya, 5 orang pada malam hari ini, 6 dengan anak sendiri. At-Tariq yang tersurat di dalam Al-Quranul Karim ini sering kita baca di dalam melaksanakan sholat yang 5 waktu ataupun sholat sunat lainnya. Mungkin juga ada yang membacanya di dalam sholat sunat yang lain. Hukum-hukum yang terdapat di dalam surat At-Tariq, ada gunnah, ada bila gunnah, ada ikhfa dan lain sebagainya. Mad-madnya juga harus kita perhatikan, karena selama ini kita sering mengaji sendiri dan merasa benar sendiri. Tetapi jangan pede dulu sebelum kita mengkaji. Jadi sebaiknya setiap hari kita membuka Al-Quranul Karim. Karena apa? Setiap kali kita membaca Al-Quranul Karim, yang membaca dan yang mendengarkan bacaan, insya Allah sama-sama akan diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin. Surah At-Tariq ini membacanya tidak boleh sembarangan. Ada alif lam syamsiyah, kemudian bagaimana cara membacanya, ya. Kalau ada syiddah, bagaimana cara membacanya, kalau ada gunnah, bagaimana cara membacanya, dan lain sebagainya. Ada juga bila gunnah. Kita akan mulai dari ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Ujungnya ini adalah qalqalah ya. Qalqalah apabila di ujung ayat atau kita berhenti membaca, maka harus termasuknya qalqalah yang besar, qalqalah kubra. Jadi harus tampak. Was-samaa'i wat-thariq. Seperti orang melempar bola ke tembok barangkali. Begitu dilempar langsung mantul lagi. Kurang lebih seperti itu. Was-samaa, itu ada mad di situ sehingga panjang seperti alis. Mas Thohir, kira-kira mad apa itu? Ya, kira-kira panjangnya berapa, Mas? Itu ya sebentar. Mad apa? Mad wajib ya. Mad wajib. Mad wajib itu. Was-sama, ada mim, ada alif, di atasnya ada tanda yang seperti alis memanjang, itu wajib namanya. Wajib dipanjang. Paling sedikit itu 5. Ya, dipanjangkan. Wajib namanya. Jadi harus dipanjangkan. Tidak boleh membaca was-sama'i wat-thariq. Tapi harus dipanjangkan. Ada mad wajib di sana. Was-samaa'i wat-thariq. Coba ayat yang pertama, dari mulai madnya harus terdengar, bagaimana cara membaca huruf po-nya, kemudian di ujungnya ada huruf yang bersifat qalqalah. Silakan semuanya membaca, dimulai dari ta'ud. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Baik. Satu ayat cukup. Ada kedengaran po-nya kurang. Di situ kita lihat po-nya bertasydid. Jadi karena itu bertasydid harus sedikit ditahan di situ. Was-samaa'i wat-thariq. Karena ada tasydid itu. Istilahnya kalau tasydid berarti hurufnya ada 2, ko-nya ada 2, jadi harus ditahan sedikit. Was-samaa'i wat-thariq. Wat-thariq. Ujungnya juga qalqalah harus tampak kedengaran jelas. Silakan diurangi barangkali Mas Roy dulu, boleh. Satu ayat saja. Dari basmalah boleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Hasan. Baik. Silakan Pak Yudi. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Mantap. Silakan Mas Darminto. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Ujungnya harus jelas ya. Was-samaa'i wat-thariq. Was-samaa'i wat-thariq. Kurang dikit ya Mas ya. Jadi ya. Was-samaa'i wat-thariq. Kalau begitu qalqalahnya kurang. Jadi was-samaa'i wat-thariq. Was-samaa'i wat-thariq. Ya, insyaallah. Mas Tahir silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Alhamdulillah. Walaupun di siang hari kita berbagai macam keahlian dan profesi masing-masing ya. Mas Tafir sebagai seorang pegawai, insya Allah mudah-mudahan berkah. Kalau Mas Darminto selama ini kegiatan apa sih ya? Nganggur di rumah. Oh, belum ada pekerjaan. Mudah-mudahan Allah memberikan solusi yang terbaik. Karena Covid kan ditutup ya Mas ya. Ya, tapi ingat bahwa rezeki itu bukan karena Covid, bukan karena itu tutup, tapi Allah yang mengatur semua ini. Dengan adanya Covid, ini kita harus husnuzan kepada Allah. Ini yang terbaik buat kita, insyaallah. Kemarin aku berdebat begitu Pak. Rezeki itu ada yang ngatur dari Allah, bukan saya orang sama jualan. Kamu selalu istilahnya jangan sama jualan. Kamu melarang orang jualan itu nggak ada undang-undangnya. Rezeki udah yang ngatur Allah. Kamu mau kemana tuh istilahnya kalau niat dari rumah mencari rezeki, insya Allah kasih. Jangan istilahnya melarang orang jualan. Kamu sama jualan nggak boleh. Nah itu nggak. Namanya kamu tuh ngiri, syirik, ya kan Pak? Kurang lapang dada. Nah ya istilah aku saya jelasin gitu malah dia ngeyel. Ngeyel. Kurang lapang dada itu. Makanya aku dibenci. Masya Allah. Iya. Sabar. Selama ini ya sabar. Memang kuncinya di situ. Selama ini Mas Roy profesinya berjualan ya. Berjualan bakso di sekitar SMP PGRI. Mudah-mudahan berkah dan laris maju usahanya. Selalu senyum, selalu ya, senyum. Selalu senyum, betul. Sabar. Smile. Aku bilangin seorang Keep smile. bukannya kita tuh melarang, bilangin yang benar. Iya. Selalu kita tuh berdoa dan berusaha. Emang ikhtiar kalau nggak di barat istilahnya kita nggak usaha, emang rezeki nggak bakalan kita datang sendiri. Cuma dengan akal jangan yang kotor. Kalau bisa tuh dia pengen rezeki ya silahkan. Insya Allah mau ngasih rezeki. Ayam aja kata Pak Haji Zainal keluar nggak di rezeki. Dikasih rezeki sama Iya. Allah. Iya, betul. Sedangkan kita berusaha berikhtiar masa nggak dikasih rezeki. Jangan seujar istilahnya kalau nggak laku jualannya harus ke nyari pelarisan lah, itu yang salah. Boleh ya. Ya, Itu Baik. membahayakan akidah itu. Sama bukannya orang pintar, orang berusaha itu pengen ngasih tahu. Iya. Saling kita tuh sahabiannya, dia butuh makan, aku ya butuh makan gitu. Kalau Pak Yudi sendiri kalau siap jualan Cireng Pak. jualan cireng. Nanti saya ingin tahu bagaimana cara membuat cireng, Insyaallah, bikin insyaallah. tutorial. Iya. Barangkali Cireng. Mas Roy juga Cireng. nanti cara membuat apa tutorialnya bakso seperti apa. Supaya juga menghilangkan orang kalau ada orang menaruh kecurigaan ini jangan-jangan ada apa gitu, maka tutorialnya dibikin aja nanti. Iya. Insyaallah. Baik, kita teruskan dengan ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mat-tariq. Saya ulang. Wa ma adraka mat-tariq. Saya bahas dulu. Ada dal juga merupakan huruf qalqalah. Tapi dia bukan di akhir ayat, bukan di akhir kalimat, tetapi ada di tengah-tengah. Jadi berarti dia di qalqalah tapi tidak terlalu nampak, tidak terlalu mantul. Tapi harus ada qalqalahnya. Karena sifat dia adalah memantul qalqalah. Jadi harus kelihatan. Wa ma adraka mat-tariq. Kalau di ujungnya harus nampak qalqalah. Ya. Sekarang saya ingin mencoba dari Mas Thohir dulu, ayat yang kedua. Silakan Mas Thohir. Dari Bismillah apa langsung aja? Mangga dari Bismillah. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma tariq. Yang kedua masih sedikit ada kekurangan. Saya ulang. Wa ma adara kamat tariq.
Ya, perhatikan. Wa ma adraka mat-tariq. Adraka mat-tariq. At-tariq. Ya, silakan diulang Mas Tahir sampai dengan fasih gitu. Wa ma adraka ma tariq. Bukan Mat-tariq. kama tariq. Di sini ada alif, ada lam samsyah. Di depannya ada huruf ta bertasydid. Sehingga tidak boleh ada mad walaupun mimnya menghadapi alif, tapi di depannya itu nanti di sana ada ta yang bertasydid, tidak boleh dipanjangkan. Wa ma adraka ma. Tidak seperti itu. Seolah-olah tidak ada mad, seolah-olah tidak ada alif, seolah-olah tidak ada lam, tapi melebur yang dibaca oleh kita langsung kepada ta dan ta-nya ini bertasydid. Wa ma adraka mat-tariq. Kamat-tariq. Nah, seperti itu, Mas. Ya. Wa ma adraka mat-tariq. Silakan Mas Thohir. Wa ma adraka mat-tariq. Baik, mantap. Sekali lagi dimantapkan. Wa ma adraka mat-tariq. Bagaimana menurut Bapak-bapak Mas Thohir sekarang? Sudah ada perubahan ya, Pak ya? Insyaallah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Saya baru belajar ini lidah. Ya, nggak apa-apa. Tidak ada kata terlambat. Ya, di dalam Umar ini bukan remaja masuk Islamnya, tapi sudah dewasa. Jadi tidak ada istilah terlambat kita di dalam memperbaiki diri apapun itu. Baik, sekarang Mas Darmin silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mat-tariq. Ya, sudah mendekati, nanti tolong dilatih lagi supaya mendekati kepada kefasihan membaca huruf-huruf Allah ini. Insyaallah. Berikutnya silakan Pak Yudi. Kalau Pak Yudi guru kita juga ini. Masya Allah. Amin. Alhamdulillah. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mat-tariq. Alhamdulillah. Lanjut Mas Roy, masih ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mat-tariq. Ya, baik. Kebiasaan bersyiddah harus dibiasakan. Kalau memang di situ ada tanda tasydid, jangan ragu-ragu kita. Wa ma adraka mat-tariq. Baik, ayat 1 dan ayat 2 kita sama-sama baca, dimulai dari basmalah. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Dua ayat selesai. Kita mencoba melanjutkan ke ayat yang ketiga. An-najmu tsaqib. Sama-sama dulu baru seorang-seorang ya. 1 2 3. An-najmu tsaqib. Ingat nunnya ada syiddah, harus gunnah. Kemudian huruf di depan nun itu ada jim, huruf qalqalah, walaupun di tengah harus nampak qalqalahnya. Baik, jadi an-najmu tsaqib. Silahkan dimulai dari Mas Tahir lagi, ayat yang ketiga. An-najm. An-najmu tsaqib. An-najmu
An-najmu nafik. Salah Mas. An-najmus thaqib. An-najmus Thaqib. Nanti dilatih lagi supaya fasih cara membaca. Alhamdulillah. Yang penting ada kemauan lah. Mas Darminto silakan. An-najmu thaqib. Ya, baik. Silakan Pak Yudi. An-najmus thaqib. Alhamdulillah. Mas Roy. An-najmus thaqib. Baik. Pada umumnya sudah bisa, tetapi saya tekankan untuk Mas Tahir. Sekarang sudah media pembelajaran sudah banyak, mau di media audio, di surat kabar, di YouTube dan sebagainya. Maka silakan saja sering-sering kita melihat konten-konten yang baik yang sifatnya ada manfaatnya. Juga langsung membaca Al-Quran. Bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, mungkin bisa bertanya kepada ikhwan yang lain yang lebih tahu dari kita. Baik. Berikutnya ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Saya ulang. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Baik. Kenapa dibaca tidak in kullu? Nun mati menghadapi huruf kaf berarti ikhfa, ya, berarti samar, sehingga seperti ada huruf eng. Ini tidak asing bagi kita. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Dari siapa? Dari Mas Tahir. Ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sedikit demi sedikit tidak apa-apa. Tidak usah sekaligus, tetapi ada usaha kita, insyaallah. Karena mencapai surga itu ternyata harus diusahakan. Iya, betul. Tidak sedikit orang Islam yang meninggalnya susah untuk mengucapkan kalimat yang dianggap enteng, la ilaha illallah, tetapi seolah terkunci mulutnya karena mungkin pada saat dia sedang berjaya, sedang sehat, tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran. Sehingga keluh kaku mulutnya. Maka mudah-mudahan kita yang belajar di sini, ya, kita yang belajar di sini, yang mendengarkan, yang menyaksikan, mudah-mudahan kita dimudahkan apabila sudah waktunya diambil oleh Allah untuk pulang ke kampung akhirat mengucapkan kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, Mas Dar silahkan. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya, kalau Mas Dar ini persoalannya di nafas, ya, di nafas. Tidak apa-apa. Allah ini akan memberikan kemudahan-kemudahan dan niatkan kita karena Allah ingin mencari ridha Allah. Insya Allah walaupun salah sedikit, Allah akan memberikan maaf dan ampunan kepada kita. Karena kita tidak ada yang sempurna gitu ya. Udah gitu kita mah bukan berada di negeri Arab Saudi yang lidahnya mungkin dalam cara pelafalannya tidak sama dengan mereka. Kalau mereka anak kecil sudah fasih ya, pasti. Kalau kita sudah tua juga masih belepotan gitu. Subhanallah. Baik, silakan Pak Yudi. Ayat keempat. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Sahih, silakan. Mas Roy. In kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Ya, baik. Mungkin kalau Mas Roy ini bertahun-tahun dulu di dalam mengajinya tidak memperhatikan, kurang memperhatikan syidah atau tasdid.
sehingga kebiasaan itu akan terbawa terus. Padahal sudah diajarkan kayaknya sudah sama-sama. Lupa lagi. Biasa udah tua. Tapi insya Allah kalau kita ada kemauan yang kuat untuk merubah, semuanya akan berubah. Yang biasa membaca in kullu nafsil, nanti karena di situ ada tasdid, lamnya bertasdid, ya, sehingga tidak in kullu, tetapi in kullu nafsil lamma, semuanya bersyiddah, bertasdid, harus ditahan sedikit. Kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Sekali lagi, kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Dicoba saja Mas Rai, jangan patah semangat. Kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Kurang sedikit lamanya, mimnya itu ada alif dia berdiri sehingga harus dipanjangkan, ya, dipanjangkan satu alif atau dua harokat. Kullu nafsin lamma, maknya agak panjang. Kullu nafsin lamma, agak panjang dia, ada mad di situ. Coba silakan. Kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya, baik. Akan tetapi setiap mengucapkan huruf fa harus ada nafsnya sedikit, harus ada hamasnya sedikit, harus ada angin keluar dari mulut kita sedikit, jangan terlalu kering. Kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Insyaallah sudah mulai ada titik terang. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Allah. Apakah kita teruskan dengan ayat yang kelima, Bapak-bapak? Terus, baik. Saya sudah infokan tadi bahwa kalau mengucapkan huruf fa harus ada angin sedikit keluar. Ya, jadi tidak kering, tidak fal, tapi fal. Tapi jangan terlalu banyak fal, tidak begitu ya? Tidak begitu. Nanti malah ada hujan buatan. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayat kelima. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Saya ulang. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Cukup jelas ya? Baik. Tolong diperhatikan, ada ikhfa, kemudian ada qalqalah di ujungnya, jangan sampai kelewat. Baik, dimulai dari Mas Thahir. Silakan Mas Thahir. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Ya, baik. Kita bahas dulu, Thahir. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Mimma khuliq, ma-nya di sana, mimma jangan dipanjangkan. Mimma khuliq karena tidak ada mad. Jadi tidak boleh dipanjangkan. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hadirin jamaah sekalian, hanya beberapa ayat dari surah At-Tariq yang menjadi bahasan kita sesi kali ini. Insyaallah bila ada kesempatan kita akan bahas secara full. Sebelumnya kami dari CP Channel Official mohon kepada hadirin yang menyaksikan apabila ada kesalahan kekurangan mohon dimaafkan. Kami semua juga belajar. Jangan lupa video kami kali ini di subscribe, like dan komen.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.